Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam saat teduh pada pagi hari ini, edisi Senin 6 Juli 2020. Kita bertemu dalam sukacita pagi ini, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk merenungkan akan firman kebenaran Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini. Sebelum kita membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, kami bersuka cita pada pagi hari ini. Kami telah dibangunkan kembali dari tempat istirahat kami setelah semalam Tuhan memungkinkan kami untuk beristirahat dari segala pekerjaan kami. Hingga pagi ini Tuhan boleh memungkinkan kami untuk menikmati hari baru pemberian-Mu. Kami mempersiapkan diri kami untuk melakukan berbagai tugas tanggung jawab kami hari ini, untuk melakukan berbagai aktivitas kami. Namun sebelumnya kami merindukan firman-Mu untuk kami dengarkan, untuk kami renungkan pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai akan segala tugas tanggung jawab kami hari ini, biarlah kiranya ya Tuhan, firman-Mu yang hadir menyapa kami pagi ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mengambil bahagian dalam hidup kami, untuk kami hidupi, sehingga perjalanan hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Kami menjalani hidup ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu ya Bapa, terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami memahami firman-Mu ini. Ampuni kami Tuhan, untuk segala keterbatasan kami melakukan kehendak-Mu. Layakkanlah kami untuk membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu pada kesempatan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya persiapkan pagi ini untuk kita baca dan kita renungkan, saya persiapkan dari kitab Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai pada ayat yang ke-17. Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Amin firman Tuhan. Berbahagialah kita yang pagi ini dan senantiasa mendengarkan firman Tuhan, memelihara firman itu, dan berkomitmen untuk melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca pada pagi hari ini akan kita renungkan dalam tuntunan tema Anggur baru dalam kantong yang baru. Anggur baru
dalam kantong yang baru. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sangat disayangkan jika ada sesuatu yang baru yang kita miliki, apalagi ketika sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Lalu, kemudian kita meletakkannya dalam wadah yang sudah usang atau menempatkannya pada tempat yang tidak baik. Itulah sebabnya, apabila kita memiliki sesuatu yang baru, kita akan berusaha menempatkannya pada tempat yang baru, atau setidaknya kita berusaha untuk mencari tempat yang baik untuk kita bisa tempatkan, sehingga dia terpelihara dengan aman dan tidak menjadi rusak. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan kita pagi ini terjadi pertentangan antara murid-murid Yohanes dengan Yesus terkait dengan ritual-ritual keagamaan yang dalam hal ini hal berpuasa. Para murid Yohanes dengan orang-orang Farisi lebih mengedepankan praktik keagamaan yang dapat mereka perlihatkan kepada orang lain. Tetapi Yesus mengajarkan cara pandang yang lain, bahwa kesukacitaan menikmati kebersamaan yang indah dengan Kristus, sang mempelai laki-laki bagi jemaatnya, jauh lebih penting, jauh lebih baik, jauh lebih utama daripada sekedar kita terpasung pada praktik-praktik keagamaan yang palsu. Seperti orang-orang Farisi yang selalu membangga-banggakan kesalehan mereka, yang selalu membanggakan praktik-praktik keagamaan yang mereka dapat perlihatkan kepada siapapun. Tetapi ternyata itu adalah kesalehan yang palsu. Yesus ingin menyatakan bahwa Ia datang bukan sekedar untuk menambahkan atau menambahkan sesuatu yang baru kepada kebiasaan-kebiasaan lama yang telah dihidupi mereka selama ini, atau ajaran-ajaran Yahudi yang telah usang. Ketika Yesus melakukan hal seperti itu sama seperti kain yang baru yang ditampalkan kepada baju yang tua, atau seperti anggur yang baru yang diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena anggur yang baru akan menjadi sia-sia ketika dia diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena pada saatnya kantong kulit yang tua itu akan menjadi koyak dan hancur, sehingga anggur itu pun akan terbuang sia-sia. Anggur baru seharusnya disimpan dalam tempat yang baru pula. Yesus dan ajaran-ajarannya adalah anggur yang baru, sedangkan kita adalah kantong yang dipersiapkan untuk diisi oleh anggur yang baru itu. Maka seharusnya lah kita menerima Dia dengan kehidupan kita yang telah dibaharui, bukan menerima Dia dengan tetap mengandalkan manusia lama kita, cara hidup kita yang telah usang, yang tidak lagi sesuai dengan kehendaknya. Sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa hendaknya kita dapat menempatkan diri dan membawa diri sebagaimana seharusnya, sebagai manusia yang telah dibaharui, bukannya harus terpasung pada cara hidup yang lama. Dengan kata lain, kita harus bijak dalam bersikap dan bertindak, tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Yesus mengibaratkannya sebagai anggur baru yang harus ditempatkan pada kantong yang baru. Tuhan sedang mengajak kita untuk memadukan antara hidup kita yang menerima kehadiran Kristus dengan cara hidup yang baru sesuai dengan kehendaknya. Apa yang nampak dalam tindakan kita, mestinya itu terpancar dari pantulan hidup rohani kita yang telah diperbaharui oleh Kristus. Karena itu penting untuk selalu mencernihkan hati kita agar tidak menjadi seperti orang-orang Farisi
yang suka berpura-pura dan bersandiwara. Itulah sebabnya kita perlu mengasah hati kita ini dengan firman Tuhan yang suci. Keutamaan firman Tuhan yang selalu kita renungkan setiap hari, kiranya selalu terpancar di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak memberikan anggur barunya untuk kita tuangkan ke dalam kantong kulit yang sudah usang. Sadarilah saudara-saudara, bahwa kantong kulit yang sudah tua sudah menjadi keras dan tidak elastis lagi, sehingga kemungkinannya akan menjadi pecah saat dipakai untuk menyimpan anggur yang baru. Maka sebaiknya lah kita menjadi kantong kulit yang baru, sehingga cocok untuk menyimpan anggur yang baru itu. Yesus adalah sang anggur yang baru. Maka ketika Ia datang dan bertindak dalam hidup kita hari ini, kita harus menyesuaikan diri dengan ajaran-ajarannya yang akhirnya dapat mengubahkan kita menjadi manusia baru. Kita harus merubah hidup kita menjadi hidup yang baru, sehingga Ia tetap ada di dalam kita. Kita harus merubah hidup kita menjadi hidup yang baru, sehingga Ia tetap ada di dalam kita. Selamat menikmati indahnya hidup bersama Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Nyanyikanlah kidung baru nomor 21. Ku diberikan kidung baru. Mari kita nyanyikan bersama. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya, hingga baru kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu, kelak malaikat dalam sorga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Marilah kita berdoa. Kami bersukacita ya Allah, kasih-Mu luar biasa membaharui hidup kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pagi ini. Kiranya oleh firman-Mu pagi ini pun semakin membawa kami ke dalam pembaharuan hidup yang sesungguhnya, untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyapa kami pagi ini. Kiranya oleh firman-Mu ini, kami sungguh-sungguh menghayati kehidupan yang sesungguhnya
bersama dengan Dikau. Biarlah perjalanan hidup kami yang bersama dengan Dikau senantiasa berjalan pada arah yang baik, pada arah yang seharusnya sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, kami hendak menjalani kehidupan selanjutnya. Tuntun kami Tuhan, peliharakanlah kami, kuatkanlah kami, berilah kami semangat, berilah kami kesehatan, berilah kami kemampuan, berilah kami hikmat, sehingga kehidupan hari demi hari, di hari depan yang akan kami jalani selanjutnya, sungguh-sungguh kami jalani dengan sebaik-baiknya dan terus memuliakan Engkau. Berkati kami di tengah-tengah keluarga kami pada saat ini. Penuhilah keluarga kami dengan damai sejahtera-Mu, sehingga dari tengah-tengah rumah tangga kami, nama-Mu senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan segala kerinduan-kerinduan seluruh anggota jemaat-Mu dalam berbagai hal yang dirindukan oleh mereka. Tuhan, hadirlah di dalamnya, memberikan kasih karunia-Mu bagi mereka, menolong, menuntun, dan membantu mereka untuk menemukan damai sejahtera yang sesungguhnya di dalam Dikau. Jauhkanlah dari mereka hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga mereka terus menikmati indahnya kebersamaan dengan Dikau. Ampuni kami Tuhan untuk segala ketidaksempurnaan kami melakukan kehendak-Mu. Ini doa kami, ini hidup kami, baharuilah kami untuk menjadi semakin baik bagi kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebersamaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur terus dianugerahi kesempatan untuk terus bersama-sama merenungkan firman Tuhan setiap pagi. Kiranya firman Tuhan yang senantiasa kita renungkan hari demi hari semakin membaharui kehidupan kita untuk semakin giat dalam kehidupan keberimanan kita memuliakan Tuhan. Selamat melanjutkan tugas tanggung jawab, selamat beraktivitas, selamat menjalani berbagai rutinitas kehidupan kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.